Datang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ajeng Mustadam beserta jajaran. Mohon perhatian. Mohon izin acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Ajeng Mustadam MSI. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha beserta para Kepala Bidang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Sumedang. Serta yang kami hormati pula seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat-Nya hingga pada hari ini Rabu 2 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam acara Sapa Madrasah pemberian santunan bagi siswa-siswi lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumedang dan wilayah Ciayu Majalengka, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dengan cinta yang paling pantas diutarakan, selain salawat kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua yang hadir di tempat ini kali ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara dan untuk menambah keberkahan acara kita dalam kesempatan kali, marilah kita buka bersama dengan mengucapkan basmalah. Untuk selanjutnya, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman. Untuk itu kita diwajibkan mengimani dan mengamalkannya. Barang siapa yang membaca dan mendengarkannya, insya Allah kelak nanti akan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini marilah kita bersama mendengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Daniel Sofian SHI, guru pada MTSN 2 Solo. Kemarin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
Baik hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan ucapan selamat datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Dengan hormat kepada Bapak Haji Hamzah Rukmana MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita pandemi Pak Kakanwil Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Ajah Mustajab MSI. Selamat datang Pak, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan senantiasa diberi kemudahan dalam segala hal. Yang sama-sama kita hormati Pak Kabak PU Kadel Kemenang Provinsi Jawa Barat, yang sama-sama kita hormati alhamdulillah Pak Kabid Madrasah, ada di tengah-tengah kita Pak Kabid Penais Zakat Wakaf, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang 2023. Yang saya hormati, ya tepuk tangan ya. Yang saya hormati Pak Kabid Faiz, alhamdulillah, dan senior saya Pak Kabid Kontren, selamat datang para pejabat dari Kanwil Kementerian Agama mendampingi Pak Kakanwil. Yang saya hormati dan kami banggakan rekan-rekan Kepala Kantor Kementerian Agama Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Terlebih izin walaupun sedikit lagi batas dengan teritorial Majalengka, karena Tomo ini Sumedang rasa Majalengka, kira-kira seperti itu. Udaranya hangat-hangat, sepoi-sepoi, kira-kira seperti itu. Yang saya hormati para kepala seksi madrasah Indramayu, Ciayu, Majakuning, semuanya yang saya hormati atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Kasubag TU, para kasih, penyelenggara zakat wakaf, insya Allah Kabupaten Sumedang lengkap hadir, kecuali Pak Kasih di Masjid Islam sedang diberi tugas untuk mengikuti sertifikasi pembimbing haji. Yang kami hormati para kepala madrasah dari Kementerian Agama Ciayu, Majakuning, dan Sumedang, ya, khusus untuk Kabupaten Sumedang perlu kami laporkan Pak Kakanwil, kami mengundang seluruh kepala madrasah MIN, MTSN, dan MAN yang jumlahnya 12. Alhamdulillah hadir semua untuk
bersama-sama sekaligus kita menyampaikan rasa kegembiraan Kementerian Agama Kabupaten Sumedang khususnya selaku tuan rumah atas kehadiran para kandil dan rombongan. Hadirin dan hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Ketua Pokjawas Madrasah juga alhamdulillah hadir, Kabupaten Sumedang, termasuk juga Komite Madrasah MTSN 2 Sumedang. Yang pertama, puji dan syukur tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, melalui agenda kunjungan kerja para kandil saat ini, saya sebetulnya menunggu dulu karena informasinya alhamdulillah sudah agak lama, tapi saat inilah Pak Kandil sempat waktu untuk mengadakan acara kunjungan kerja dalam acara Sapa Madrasah, pemberian santunan bagi siswa dan siswi Madrasah Ciayu Majakuning dan Kabupaten Sumedang. Sekali lagi saya atas nama tuan rumah mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepedulian Pak Kandil untuk siswa dan siswi kami yang berada di wilayah Ciayu Majakuning dan Sumedang untuk mendapatkan bantuan santunan bagi siswa dan siswi yang nasibnya kurang beruntung. Nah, dengan bantuan ini insya Allah akan memberikan spirit dan semangat bagi siswa dan siswi kita, dengan harapan dengan bantuan dari Pak Kandil dapat meningkatkan semangat siswa dan siswi, terlebih harapannya terus membawa harum madrasah di Ciayu Majakuning dan Sumedang dengan prestasi terbaiknya. Tepuk tangan untuk siswa dan siswi. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan dan dalam apresiasi kami bahwa penyampaian santunan ini sebagai bukti bahwa Pak Kandil memiliki kepedulian dan perhatian yang luar biasa kepada siswa dan siswi kita, terlebih kepada siswa dan siswi yang kurang beruntung. Sedikit perlu kami sampaikan, ketika saya kunjungan ke sini, Pak Kepala MTSN 2 melaporkan Pak Kepala ini penyangga pagar MTSN 2 ini sudah dendek ke sebelah depan katanya gitu. Dan alhamdulillah saat ini sudah tegak kembali, itu termasuk juga bantuan dan arahan dari Pak Kandil. Terima kasih untuk MTSN 2. Walaupun mudah-mudahan ke depan MTSN 2 ini segera mendapatkan SBSN, mohon doanya dari Pak Kandil. Termasuk madrasah-madrasah yang lain, ya di sisi lain pun kami mengucapkan terima kasih. MTSN 5 tahun ini sudah diresmikan mendapatkan gedung SBSN yang berada di Ujung Jaya. Kemudian MTSN 4 juga ya sudah, hanya memang MTSN 4 itu setelah saya kunjungi ada tebing yang cukup bahaya, longsor. Oleh sebab itu kami pun melaporkan ke Pak Kandil, mudah-mudahan di tahun yang akan datang mendapatkan lagi SBSN, kira-kira seperti itu. Termasuk saya sering menyampaikan ke para kepala madrasah bahwa wilayah Kabupaten Sumedang itu kalau NKRI itu ada dari Sabang sampai Merauke. Kalau Kabupaten Sumedang terjauhnya itu dari Cibugel sampai Surian. Jadi wilayah terluar ya terjauh insya Allah sudah saya kunjungi, dan memang titik-titik terluar itu adalah bagi para pejabat, termasuk para kepala madrasah, termasuk wilayah yang lumayan disegani untuk berada di Cibugel dan Surian, kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu tetap saya mohon bimbingan arahan dari Pak Kandil untuk mudah-mudahan terutama di madrasah negeri baik RI, MTSN dan Aliyah itu sesuai dengan agenda Pak Kandil untuk lebih meningkat, di samping juga sarana prasarananya yang terlebih adalah prestasi
Untuk kami laporkan pula bahwa mengikuti agenda di Kandil Provinsi Jawa Barat, kami pun sudah melaksanakan evaluasi semester pertama atau tribulan, dan salah satu yang dievaluasi tahun ini ada penurunan PPDB sebanyak 2.000 siswa pada Kandil. Nah, dan ini menjadi tugas kami untuk di tahun depan mudah-mudahan ada peningkatan lagi PPDB yang dilaksanakan di madrasah negeri. Insya Allah tahun depan minimal sama, syukur kita targetkan ada peningkatan lagi dan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para Kandil, para kabid, dan seluruh yang hadir, para Kankemenak, CMU Majatuning. Kemudian yang kedua, kiranya Bapak dapat memberikan kata-kata sambutan sekaligus barangkali siraman bagi Satker di Kemenang Kabupaten Sumedang, para kepala madrasah untuk mendapatkan arahan dari Bapak. Terakhir sekali barangkali izinkan mudah-mudahan pantun saya lulus pada Kandil. Berlayar sampan menuju seberang. Angin bertiup begitu sepoi-sepoi. Bantuan diberikan dengan senang. Terima kasih Pak Kakandil, kami sangat bersyukur. Pergi ke pasar membeli songket. Songket indah berwarna emas. Santunan ini amatlah berkah bagi kami. Pak Kakandil, terima kasih, kami tak terbatas. Kemudian terima kasih, mohon maaf barangkali tempat dan jamuannya kurang sempurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang yang telah menyampaikan sambutannya. Dan hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita kembali menyimak sambutan dan arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Ajeng Mustajab MSD, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati Pak, saya itu bingung mau protes speakernya gak enak tuh, dapat tengah rumah. Kudunya sabar mencoba pikiran saya. Para sahabat, para kabit yang saya hormati, terutama di wilayah Kabupaten Majapahit dan hormati untuk Pak Penas yang punya gawe, tapi belum sempurna kita tadi. Alhamdulillah ini segera dicek, hilang gitu. Karena saya ini orang lapangan, sekian puluh tahun melayani pimpinan, mana menggoreng, mana lalu ke apa, nempatkan audio cara ini dan saya meminta dari awal kegiatan pada apa, karena skala nasional dan lokal pernah kami lakukan. Pada dia dekat istimewa, gerak geludung, masa ngantuk begitu. Pertama ada kita katakan yang saya hormati para guru, kepala madrasah di wilayah Sumedang ini, kemudian para kepala seksi madrasah.
Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan anugerahnya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan silaturahmi dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat, tadi dan mudah-mudahan dan sudah tua kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf apabila terkena salah satu indikator bahwa jabatan itu hanya untuk meningkatkan status sosial. Jadi urus MPD bisa meneruskan. Saya akan kemenangan, saya akan seperti itu. Saya tidak seperti itu. Ada saatnya harus cek lapangan, turun lapangan, kemudian model audio seperti itu. Itu berarti di rumah dengan alam di video kan gitu. Kan jelas. Firman jelas di tukang orang di video. Jadi dan saya terima kasih Pak Kami penangis. Jadi yang saya tahu lalu kemudian mohon maaf kalau salah. Tidak pernah ada cerita kami penangis memberi bantuan ke orang lain. Dapat lagi bantuan itu menghasilkan. Tapi alhamdulillah sekarang ini karena Pak Jajak itu setiap tahun dengan saya bisa menerjemahkan, melaksanakan, namun kehidupan saya akan itu. Tapi dalam arti yang positif. Artinya, ya minimal kita bisa, walaupun belum sempurna gitu ya. Walaupun kita belum sempurna, saya hanya mengatakan saya ingin membantu siswa melalui apa yang Pak Kabid laksanakan itu. Coba bisa nggak dilaksanakan seperti ini? Jadi saya melibatkan proposal, kemudian diterjemahkan dan alhamdulillah. Sekalipun bisa jadi ahlian. Jadi kalau ayah siswa guru anak kata jadi lubang enak, walaupun masih dalam tahap apa namanya, ya mereka hal belum bisa maksimal. Jadi kalaupun bisa membantu tidak secara keseluruhan, alhamdulillah. Yang susah, kalau susah nak kita mencari bantuan kira-kira seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Kementerian Agama tidak akan ada yang terlilit dengan pinjol dan makanya kemudian kami guru dan terlilit jadi online ke mahasiswa dan tidak ada salahnya Pak Ibu sekalian, karena ini menjadi banyak penyakit, bukan penyakit lagi, penyakit masyarakat. Jadi penyakit semua umat manusia itu jadi online. Nah, Pak Kemenang, Pak Anjan, coba cek nanti guru-guru yang isi ayam itu. Jadi karena saya tidak punya keyakinan bahwa dari 27.000 ASN Kementerian Agama itu bersih dari pengaruh-pengaruh penyakit yang tidak terpuji itu. Nah, maka para dan Kemenang tidak ada salahnya seandainya Bapak dan Ibu cek salah satu ASN, ambil HP-nya, menunjukkan di kontennya dia isinya, namun pendidikan berarti eta ini bersih ayah isi konten-konten sanggung atau jadi kalau ada pejabat dipinjam HP-nya lalu kemudian dipegang terus, berarti eta ayah isi salingkuh. Tapi lagi pengalaman yang Pak Tony kayaknya seperti itu gitu. Bapak Ibu sekalian, Pak Kemenang terus Pak
kami benahi karena pernah jadi pemenang dari Kabupaten Sindang. Lalu beliau menanyakan, katanya ini siswanya hanya 150, memang karena harus mencari siswa kan? Bapak dan Ibu yang saya hormati, jarak jarak kemudian kondisi bangunan itu tidak menjadikan pengaruh untuk membangun kelas dan merekrut murid yang banyak. Artinya bagaimana membangun kelas supaya masyarakat Sumedang ini pada khususnya dan wilayah yang lain pada umumnya percaya dan bangga masuk madrasah walaupun bangunannya seperti ini. Nah itu ya Bapak sekalian belum punya bangunan, jangan kira bangunan itu cantik. Dan kami masyarakat kita nyakit sertifikat pakai isu, jangan angus kayak isu. Kalau bagi saya bukan jangan seperti itu. Pak, taruh lagi selesai. Saya nggak akan masalahnya. Jangan mudah-mudahan besok, ketika 2 tahun mudah-mudahan. Bagi saya itu ada kepastian. Tahun lagi kan selesai. Enggak nanya lagi. Tapi daripada besok, sebulan lagi, sebulan lagi sekali, beres saya itu puasa kan gitu. Kira-kira seperti itu. Mereka tidak perlu punya murid, rekrut guru, pada hari. Tapi nama besar. Maka ketika dibuka 2 jam, dibuka pendaftaran IPT 2 jam, 4.000 langsung daftar. Belum ditarik untuk 40 daftar. Di madrasah daftar 100 diterima kabeh karena ibunya ayah seleksi. Coba bangun madrasah ini. Jangan mencari kuantitas, mencari kualitas. Yang daftar 100 final 10 atau 20. Jago tahun depan akan berbondong-bondong datang ke sini. Karena sulit untuk madrasah. Lah terbaik nanti tes 3 dan bakal taliban, bukan gitu. Maka orang tua kimi itu jiwa entertainernya harus gitu. Kalau kepemimpinan itu betul. Tapi jiwa entertainer dan marketing itu dan bisa seperti itu. Ketika produk gini dia, kalau ketika produk untuk memanfaatkan supaya laku, maka produk itu dihentikan kemana-mana, nggak ada kemana-mana kan. Orang sampai kalau sampai dia tahu berapa ini? Ini cuma daftar di masyarakat. Karena mencari kuantitas jangan lompatan yang berbos. Mengabaikan dari siswa kita. Coba ya marketing, kita daftar 100, ada merasa. Dan daftar 100 sampai 10. Dari mana kuantitas? Begitu tahun depannya, insya Allah akan daftar dari awal karena sulit masuk madrasah. Jadi ini daftar 100, semuanya malah kurang kan yang gitu. Katanya mau ada, maka dewa marketingnya itu harus dipakai. Bapak Ibu sekalian, wanita seperti itu. Kalau hanya untuk mengejar kuantitas, 2.000 bisa diterima, 1.000 bisa diterima, karena semuanya mau. Ini daftar 4.000 diterima 48. Apakah mereka bersurut? Langsung ke protokol. Sehingga mereka itu bahagia, Pak. Yang diterima itu akan bersyukur dan bahagia. Kenapa di madrasah ada ketentuan misalnya SPP atau sumbangan bangunan 1 juta, 2 juta, berikut kemana-mana, pukul itu berikutnya. Tapi kenapa di malam 12 juta, 15 juta, 20 juta, mereka bersyukur, malah lebih dari itu. Karena dia itu puas dan bahagia masuk di mana.
buat marketing, untuk entrepreneur, itu harus. Kenapa masuk IAIN? Kan ayat 500, ayat 400 di masalah tuh. Sementara masuk di perguruan tinggi ITB harganya jauh lebih pakai Tuhan kita. Tapi mereka bahagia, bahan kekejuan. Karena mereka itu tujuan dan bahagia masuk di situ. Dan berarti untung kata nakik mayat itu urusan ini kan gitu. Mati Pak, kalau saya serahkan ke ke murid untuk satu lokasi bisa selesai. Karena apa? Karena mereka itu tujuan dan bahagia masuk di situ. Kalaupun nanti daya 40 kamu bawa membayar untuk satu berani Pak. Bahkan ada orang yang mengatakan untuk makan satu bulan biar saya yang nanggung. Untuk membayar biar saya yang nanggung. Bahkan sekali di bangunan. Karena mereka bahagia tujuan. Jadi teman-teman sekalian, saya mengharapkan semua yang diberikan amanah pada kita itu, baik yang belum dan sudah menjabat, jadikanlah amanah itu untuk sebagai pengabdian membangun, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga ada dua pertanyaan. Kalau amanah itu hanya untuk meningkatkan status sosial, maka akan mengabaikan dari segala pengabdian. Tapi kalau amanah ini dijadikan pengabdian kepada masyarakat, mual nangkep ayah luntah kepada anak di bawah. Pasti cara kita sebagai abdi dan pengabdian kepada masyarakat. Ada semuanya yang bisa dilayani dengan anggaran, ada yang semuanya bisa dilaksanakan dengan kerja dan kesalahan kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk anak-anak sekalian, jangan pernah merasa minder, ya. Tapi harus tampil berani. Karena milik masa depan bukan hanya untuk orang kaya dan orang-orang kota, tapi milik anak-anak yang kerja keras dan terus belajar. Masa depan itu ada di tangan kita. Kalau masa depan hanya ditentukan oleh orang kaya, lalu kemudian oleh orang-orang sekolah yang favorit yang ada di kota, di sekolah ayah sekolah bahasa. Karena nasib itu ada di tangan kita. Dan Allah akan berpihak kepada orang yang bekerja keras, terus belajar. Insya Allah. Sebagaimana ajaran madrasah, bahwa madrasah bermutu bermartabat dan mandiri. Ini adalah tugas kita semua. Jangan kaget, jangan heran kalau semua ini diterapkan kerja keras tanpa menyerah, belajar terus. Orang-orang madrasah tahun 2040 akan ada yang memimpin peradaban dunia. Itu adalah tugas kita semua. Maka kepada Ibu yang saya hormati, para keturunan, para kasih, mari raih masa depan bangsa ini tahun 2045 diawali itu oleh anak-anak kita yang ada di madrasah yang sekarang masih duduk di kelas 11-12. Guru yang gagal, sekolah yang gagal, ketika murid-muridnya dan status sosial dan ekonominya di bawah kita pada hari ini. Guru yang sukses dan kepala yang sukses, maka ketika mereka menjalani masa menjadikan seorang birokrat yang baru, menjadikan seorang teknokrat yang berkualitas, mereka menjadi seorang saudagar kaya yang penuh
berkah. Ini ada di juga. Saya minta semua jajaran mengabdi untuk pembangunan bangsa sebagaimana yang menjadi simbol Mars Natasha. Jadi pada intinya yang ada di tulisan ini sebagian sudah saya sampaikan dan semua akan benar karena pendidikan itu adalah bukan tanggung jawab Kementerian Agama, tapi tanggung jawab semua komponen agama, komponen bangsa, baik itu di pemerintahan daerah maupun di kita sendiri. Jadi tolong bisa koordinatif dan komunikasi dengan semua komponen yang bisa memajukan menghadirkan masyarakat yang berkualitas. Sampaikan kepada para pengelola pemerintah daerah tidak ada diskriminatif dalam memberikan layanan itu fisik maupun hal yang lainnya. Insya Allah karena pendidikan itu adalah tanggung jawab kita semua, mereka akan mengalami dan memahami apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya minta Pak dan sekalian Pak Kabin merasa tahun ke depan kita merasa bukan hanya mengejar kualitas, tapi akan mengejar kualitas. Dan insya Allah kami akan dipercaya dan dipercayakan kan dengan tahun 2025 bahwa rekrutmen penerimaan PBSDB itu akan dikolektif dan dikoordinir oleh kami. Nggak diserahkan ke wilayah-wilayah masing-masing. Sekaligus kuatan. Saya tidak akan memaksa WC jadi ruangan sekolah, kemudian musola jadi kelas, perpustakaan jadi kelas, karena kepala sekolah lupakan dengan bos kerja. Cukup kita sudah punya cuti, cukup kita sudah punya sertifikasi, kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas. Urusan bangunan insya Allah secara bertahap melalui proyek SPS. Terjadi manfaat Pak, lobangnya murid, bos naroba, bangunan anggar besar, halaman anggar kotor, WC anggar bau, guru-guru anggar masih kayaknya punya kumal. Tapi kalau itu untuk hanya dipakai kesejahteraan dan peningkatan kesejahteraan kualitas itu baik. Muridnya loba, bosnya gede. Kalau ditulis saja Pak. Di halaman papan terserahkan. Masuk toilet bau angsu, tersirat. Masuk kamar mandi kumuh. Ruangan rapat lancar di mana-mana. Maka tahun depan kita akan mengejar kualitas. Belum terlambat untuk mengejar prestasi. Nanti urusan akan disesuaikan. Kalau kelasnya banyak tapi tidak tidak bisa berfungsi secara maksimal, bisa dipaksa. Ada presentasi kan tidak ada larangan kan bahwa tidak harus mengejar kuantitas kan kalau kita batasi ini sehingga masyarakat di Jawa Barat itu tahun berikutnya akan mengejar dan lari supaya bisa masuk di mana. Ayo nama beradaptar ke madrasah kaget dapat terakhir dari sebentar kepala sekolah tingkatkan secara kualitas untuk mengajar untuk anggaran lebih kebawahan. Kalau ada rusak betul rusak dan insya Allah kalau saya dipercaya kami akan menempatkan kepala-kepala pejabat itu tidak akan pendekatan lagi dengan tapi akan pendekatan lagi kompetensi dan kualitas. Asana karunia itu orang masyarakat
Lalu dipindah ke nggak di majalah kaget tuh mawat sungai manfaat misalkan kan biasa kan. Oh dengan Malika itu mah dengan di mana di Garut sudah dipindahkan ke mana? Ke Sukabumi, ke orang Sukabumi. Namun memang di Garut sungai manfaat di Sukabumi akan memberi manfaat kita pindahkan. Tapi dalam dua-dua nama manfaat manikah turun itu. Tidak susah kan seperti itu. Barangkali itu enggak. Dan adik-adikmu itu hanya terbatas untuk adik-adik ya. Sekali lagi jangan jangan dikomentari sambutan saya. Sekali lagi adik-adik ya, masa depan Anda itu Anda yang menentukan. Hari ini orang serabutan bisa masuk ke NS. Orang serabutan bisa masuk TNI Polri. Yang besok makan, pagi makan, sore tidak bisa menjadi anaknya bisa menjadi ASN. Orang tuanya tidak bisa memberikan sepatu untuk testing ASN, tapi dia diterima. Karena masa depan sekali lagi bukan untuk orang pejabat dan untuk orang kaya, tapi orang yang berkualitas dan bekerja keras untuk menentukan masa depan. Barangkali itu yang pertama menjadi orang pejabat walau nanti tidak akan beri kesempatan atau kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya